Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudarto. Saya dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini STIP Persada Katulistiwa Sintang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh semester ini, yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, kemudian dengan jumlah pertemuan ada 16 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Kemudian deskripsi mata kuliah ini secara umum membahas mengenai perkembangan sosial emosional anak, kemudian karakteristik perkembangan anak usia dini, kemudian karakter perkembangan sosial emosional anak usia dini, kemudian tahap perkembangan sosial emosional, kemudian faktor-faktor perkembangan sosial emosional, kemudian keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan fisik, mental, dan psikologis anak. Kemudian keterkaitan perkembangan sosial emosional anak dengan aktivitas dan kehidupannya, faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak, kemudian pentingnya pengembangan sosial emosional anak, kemudian peran pematangan dan belajar pada perkembangan sosial emosional anak, kemudian prinsip pengembangan sosial emosional anak, dan yang terakhir adalah cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Kemudian tentu diharapkan bahwa mahasiswa setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, agar mahasiswa mampu menerapkan perkembangan sosial emosional anak usia dini, kemudian karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini, kemudian mahasiswa juga mampu mempelajari tahap-tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini, kemudian mahasiswa juga mampu menerapkan cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Kemudian metode yang saya gunakan itu saya menggunakan presentasi, kemudian diskusi tanya jawab, kemudian ceramah, kemudian ada project. Kemudian project ini mahasiswa diminta untuk membuat laporan, mengobservasi, kemudian tentu juga ada membuat video mengajar juga, kemudian mahasiswa juga menganalisis soal-soal yang tentunya saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian interaksi, ya tentu mahasiswa menanggapi video-video yang nanti akan saya sajikan. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk membuat laporan atas tanggapan dari video yang mereka tonton. Yang berikutnya adalah asesmen. Asesmen ini saya menggunakan ada 4 kriteria di sini. Yang pertama itu adalah kehadiran. Kehadiran ini rentang penilaiannya itu 10 sampai 100. Kemudian yang kedua itu adalah tugas. Tugas ini ada tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok ini misalnya mahasiswa diminta untuk membuat makalah, kemudian melakukan presentasi secara kelompok. Kemudian juga diminta untuk membuat proyek ke lapangan, mengamati ke sekolah-sekolah, tentu mengamati tentang perkembangan sosial emosional. Kemudian setelah itu mereka mengirim laporan atau menyerahkan laporan hasil observasinya. Kemudian setelah itu ada UTS, ya. UTS itu rentang penilaiannya juga 10 sampai 100. Kemudian yang keempat itu adalah UAS. UAS itu rentang penilaiannya juga 10 sampai 100. Kemudian berikutnya adalah saya akan mengajar materi ini, yaitu tentang karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Akan kita lanjutkan kepada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong. Kan? Biasanya kan kita kalau di Power itu memang ceria-ceria dan happy-happy, bahagia gitu ya. Ya, apalagi dunia anak-anak ini adalah dunia happy-happy, ya kan? Nah, itu dia. Ya, apalagi kita sebagai pendidik anak-anak usia dini ini memang kita harus ceria, harus semangat. Baik, selanjutnya saya akan ngecek ya kehadiran kita semua. Saya mau tanya ini, hadir semua enggak hari ini? Hadir. Saya cek dulu nih, takutnya ada yang enggak hadir gitu kan? Oh, ternyata hadir semua. Terima kasih ya. Jadi sebelum memulai perkuliahan kita, sejatinya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, jadi teman-teman, hari ini bahwa kita akan membahas materi kita, yaitu karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional itu artinya apa? Perkembangan yang dilakukan oleh anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya, bagaimana dia berproses atau berinteraksi dengan masyarakat, kemudian dengan sekolah.
Nah, jadi perkembangan itu biasanya menyesuaikan dengan rentang usia. Maka ketika dia semakin dewasa, maka dia semakin mengenal diri dan mengenal lingkungannya. Itu namanya perkembangan sosial dan emosionalnya. Kemudian, nah ini karakteristik perkembangan anak usia dini ini. Nah, ini kita lihat yang pertama ini adalah emosi. Pada masa awal kanak-kanak sangat kuat, pasti ketidakseimbangan antara anak mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Nah ini teman-teman, bahwa kita tahu emosi anak itu emosi sesaat gitu ya. Tapi emosi anak-anak ini ya saya pikir berbeda dengan emosi orang dewasa. Anak-anak ketika marah, dia marahnya sebentar saja gitu kan. Nanti setelah 1 menit, 2 menit kemudian dia ceria lagi, berteman lagi dengan temannya gitu kan. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa emosinya agak lama. Kemudian ya dia pendamkan emosinya. Tapi kalau anak-anak enggak. Makanya anak-anak ini jadi ibaratkan kertas kosong. Ya, anak-anak ini anak-anak yang polos, kemudian mereka harus diisi oleh orang-orang dewasa yang mengisi ya kan perkembangan anak, artinya contoh dan teladan orang tua, orang dewasa sangat penting untuk perkembangan anak. Jadi, misalnya anak-anak ya ngomong juga apa adanya anak-anak, ya kan ngomong apa adanya, kalau marah-marah, tapi setelah itu udah baikan lagi, berteman lagi, berantem lagi, baikan lagi, itu biasa bagi anak-anak ya. Kemudian perkembangan emosi mencolok pada anak usia, ya kan rentangnya adalah 2,5 tahun, 3,5 tahun, dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Ini menurut Harlock ya 1978. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah membaca buku Harlock ya, jadi buku Harlock ini lebih banyak membahas mengenai perkembangan anak usia dini. Kemudian buku yang kedua juga kita pakai adalah mengenai buku Maria Montessori. Maria Montessori juga membahas mengenai perkembangan juga di situ. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri utama reaksi emosi pada anak. Kemudian reaksi emosi sering kali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya. Nah ini artinya apa? Bahwa emosi ini muncul itu hanya sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak dibentuk oleh siapapun. Dia kemauan dia, suka hati dia lah, dia emosi keluar sendiri ya kan, nangis sendiri, karena emosi itu kan ada dua ya, jadi ada emosi negatif dan ada emosi positif. Nah, emosi negatif itu adalah marah emosi negatif itu. Kemudian kalau emosi positif itu apa? Emosi positif, ayo emosi positif ya, bahagia, kemudian apa lagi? Senang, gembira ya kan. Nah kalau kita lihat anak-anak itu kan ya, karena memang dunia anak-anak itu begitu, tidak terlepas dari yang namanya kelahi dengan temannya, macam-macam ya kan. Makanya anak-anak ini harus ya, pertama adalah kita sebagai orang dewasa memang harus melihat betul ya kan perkembangan anak. Sebab kalau anak-anak tidak dituntun dalam perkembangannya, nanti dia akan menjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Kemudian reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Saya kira ini adalah bergantung pada suatu keadaan anak. Sebenarnya anak-anak pada umumnya adalah karena apalagi kalau kita lihat masih bayi gitu ya, jadi dia senang sekali ketika ganggu oleh orang dewasa. Malah itu adalah bagus saya kira. Untuk anak-anak yang masih bayi, kita ini sering diajak untuk berinteraksi dengan orang dewasa ya kan, supaya dia itu berani. Ya suster ya. Jadi suster juga saya pikir banyak pengalaman juga lah tentang anak usia dini gitu ya, karena suster juga sehari-hari juga menjadi tenaga pendidik di anak usia dini ya suster ya. Jadi bagaimana menangani anak, jadi hal biasa yang namanya anak mau kencing, kemudian mau BAB ya kan, anak nangis, kemudian mukul kawannya, ya itulah namanya karakter. Jadi 10 anak juga 10 karakter. Jadi biasa. Makanya anak-anak ini ya memang gampang berubah sekali. Dirayu dikit sebenarnya pada saat dia ada marah, rayu dikit udah bisa lagi dia ya kan, bahagia lagi, senyum lagi dia. Itu yang membedakan bahwa antara anak-anak dengan orang dewasa tadi ya. Kemudian reaksi emosi bersifat individual. Kalau emosi individual itu artinya bukan satu emosi lalu emosi semua gitu. Dia hanya mengacu pada satu orang saja yang emosinya. Tentu sekali lagi adalah dipengaruhi oleh faktor keadaan. Kemudian keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Nah, ini terlihat dari ekspresi. Ekspresi itu artinya sesuatu yang tampak, yang bisa dilihat secara kasat mata ya kan. Kita melihat kalau anak itu marah kan kelihatan ya nak. Ya kan? Ya dari raut wajahnya ya kan, ekspresinya maksudnya dari raut wajahnya kan. Kalau dia ada marah kan kita kelihatan, oh anak ini marah gitu. Ada enggak orang marah tapi tidak kelihatan? Ada Nes? Ada.
Padahal dia marah gitu. Kita nggak tahu bahwa dia marah gitu kan. Tapi ada juga orang yang kelihatannya marah tapi enggak. Iya kan? Ada kan? Tapi anak kan nggak bisa menyembunyikan sesuatu. Kalau dia marah, mulai dari ekspresinya sampai tutur katanya, ya kan, sampai diungkapkan. Itulah yang membedakan anak yang satu dengan yang lain, karena dia ada bersifat individu tadi itu ya. Jadi sekali lagi dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan sudah ya, jadi melalui ekspresi. Nah, ini berikutnya adalah bentuk reaksi emosi pada anak. Nah, ini kita lihat bagaimana bentuk reaksi emosi pada anak. Ini ada beberapa bentuk reaksi emosi pada anak. Satu apa? Amarah. Amarah. Dua, Takut. takut. Tiga, Cemburu. cemburu. Yang keempat, Ingin tahu. ingin tahu. Yang kelima, Iri hati. iri hati. Yang keenam, Senang. senang. Yang ketujuh, Sedih. sedih. Yang kedelapan, Kasih sayang. kasih sayang. Kita lihat dari amarah dulu. Amarahnya tadi itu meledak-ledak kalau anak-anak ada marah. Jadi tidak bisa dia sembunyi-sembunyi kalau dia mau marah. Ya, kalau marah, marah aja anak gitu kan. Tapi sekali lagi anak marah tidak dendam. Marah-marah aja. Setelah itu baik lagi. Kemudian rasa takut, ya kan? Nah, rasa takut biasanya disebabkan oleh apa? Yuk, teman-teman. Ya, pertama itu adalah dibentak, karena dibentak takut. Kedua, marah, Sering dilarang. sering dilarang. Ya. Ya kan, tidak boleh. Ya. Kamu nih. Ya. Apalagi kalau anak-anak yang misalnya apa namanya aktif dalam beraktivitas, aktif juga dalam berbicara. Jadi anak-anak juga karena dibentak oleh orang, kamu nih ngomong, ya ngomong terus, kayak orang tidak pernah ketemu aja gitu kan. Jadi kita biarkan aja lah. Kalau anak mau berbicara, kita hargai mereka, kita berikan mereka, ya kita berikan waktu mereka supaya mereka berani ngomong. Karena orang yang banyak ngomong adalah ciri-ciri anak yang cerdas. Ngomong dikit larang, oh enggak boleh kamu ngomong. Aduh, ini lama-lama kalau kita larang terus anak, dia akan enggak berani ngomong dia. Iya. Bagaimana dia ngomong itu bukan hanya ngomong dengan kawannya, tapi nanti ketika dia bercerita dengan orang dewasa, kemudian ketika dia suruh ngomong, jadi itu akan dia merasa tertekan, kemudian merasa bahwa dia bersalah terus karena disalahkan. Padahal sebenarnya usia-usia anak itu kita harus memberikan ruang kepada anak untuk bereksplorasi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Makanya anak-anak itu dari kecil sampai dewasa, dia semakin dewasa dia akan tahu mana yang bagus untuk dia dan mana yang tidak bagus untuk anak-anak. Karena itu ya, tentang rasa takut itu ya, cemburu. Ini cemburu anak-anak beda loh dengan cemburu orang dewasa. Anak-anak itu misalnya mamanya agak dekat dengan bapaknya, agak mesra dikit, marah dia. Benar, marah dia dekat dengan bapaknya gitu kan. Ya, padahal bapaknya kan. Nah, makanya ke cemburu itu dia paling ini ya, anti kalau lihat mamanya itu dekat dengan bapaknya. Itu yang saya lihat loh. Ya, nggak tahu teman-teman kalau cemburu dalam anak usia dini ini lihat dari mananya kira-kira? Pernah lihat nggak anak cemburu? Pernah. Pernah kan? Ya. Dia cemburu kalau misalnya apa lagi? Ayo. Nah, bagus benar ya, mantap nih ya. Ya, nah ketika kita megang anak lain, ibunya megang anak lain, seolah-olah dia tidak diperhatikan, tidak dipegang, berhal dia kan, ya sama gitu. Ya pada saat dia kecil juga dia diperlakukan sama juga, dipegang juga, digendong juga gitu kan. Ingin tahu, wah kepo tadi itu. Anak itu saja mau tahu benar bah, apa yang kita lakukan tuh mau tahu dia. Apa sih katanya? Kita bercerita dikit, cerita apa pak? Kita gitu kan? Ya. Cerita apa? Kamu nih katanya biasanya gitu kita kan? Nggak usah itu cerita orang dewasa. Aku mau tahu bah ceritanya apa katanya gitu kan, biasanya gitu anak-anak gitu ya. Oke, iri hati, ini tadi tuh iri hati itu ya, jadi kayaknya lebih hampir sama dengan cemburu lah, kayaknya hampir sama dengan cemburu iri hatinya ya, beda-beda tipis lah cemburu dengan iri hati. Jadi iri itu ya berarti kan karena dia diperlakukan beda dengan yang lain. Nah itu kalau cemburu karena dia melihat tadi itu kan. Iya, kalau iri hati perlakuan dia beda, melihat juga dia, kok perlakuan ini abang ini kok begini, kok dibeli banyak gitu kan? Nah itu. Kemudian sedih itu ya biasanya anak itu lihat juga dari ekspresinya kan. Pokoknya anak itu hari ini minta harus dikabulkan hari ini juga. Kalau tidak dikabulkan
selain juga dia tadi adalah marah ya kan, kemudian nangis juga dia sedih. Nah, ini sedih. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang. Nah, orang mengatakan bahwa anak nakal sebetulnya tidak ada istilah anak nakal. Kalau anak aktif ada. Artinya apa? Bahwa anak ini umumnya memerlukan perhatian atau kasih sayang. Jadi berikan kasih sayang seadil-adilnya kepada anak, walaupun anak kita misal 1 lusin. Untuk kasih sayang itu diberikan semuanya kepada anak. Jadi kasih sayang itu kita perlakukan semua kepada anak sama. Karena kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Berikutnya, nah tadi ya sosialisasi pada anak berkembang mulai dari periode bayi, periode prasekolah, kemudian periode sekolah yang memiliki karakteristik khas dan akan menjadi landasan bagi perkembangan sosial anak selanjutnya. Ya kalau kita lihat ini ada berapa periode nih? 3 kan? Periode bayi, prasekolah, kemudian periode sekolah. Jadi sebelum dia sekolah pun dia sudah bersosialisasi dengan orang sekitar. Paling tidak keluarga dia dulu pada periode bayinya. Ya, kemudian periode prasekolah. Ini periode prasekolah itu TK periode prasekolah atau bukan? Prasekolah. Prasekolah, ya kan? Ya. Kalau PAUD itu kan ada 3 ya. KB, Ya. TPA dan TK itu disebut dengan prasekolah. Oke. Kemudian sekolah, lebih lagi kalau sekolah nih. Artinya kalau sekolah berarti anak sudah semakin pintar, ya kan? Sudah semakin paham, ya kan? Dan makin besar. Kemudian perilaku sosial awal masa kanak-kanak ini dia. Jadi nih kanak-kanak, ya kanak-kanak berarti usia prasekolah atau usia sekolah? Sekolah. Pertama adalah kerjasama. Ini kerjasama ini dalam hal misalnya bermain ya. Iya. Ya dalam hal bermain, misalnya mewarnai, menggambar, kemudian bermain kelereng, apalagi Bermain Lego. puzzle, kemudian bermain pasir ya, persaingan. Nah, ini tadi itu kalau enggak cemburu dia, ya. Dia bersaing. Kalau yang satu bagus, yang satu enggak bagus, udah. Ya. Marah dia kan, cemburu dia atau iri hati dia. Jadi persaingan, anak-anak kuat. Kemurahan hati itu terlihat pada saat anak berbagi. Kamu mau enggak ini? Biasanya anak-anak itu sangat-sangat murah hati. Apa yang dia miliki, apa yang dia makan, temannya juga makan yang sama juga. Iya. Kemurahan hati. Hasrat penerimaan sosial, berarti keinginan untuk menerima orang lain. Nah, itu hasrat penerimaan sosial. Jadi dia ketika lihat temannya, ketika lihat orang lain misalnya yang sebaya dengan dia, dia mulailah gak melakukan pendekatan kan. Iya. Awalnya malu-malu memang. Nah, tapi setelah itu dia lama-lama dia akan mampu menyesuaikan dengan teman. Iya, dengan temannya. Ini terlihat dari teman sebayanya lah ya. Kemudian simpati. Ini ada lagi namanya empati, ya kan, simpati. Jadi empati dan simpati itu kurang lebih sama. Hanya simpati itu hanya misalnya ketika temannya jatuh, kasihan dia jatuh ya. Tapi tidak nolong. Iya kan? Sebatas kasihan. Apa daya dia mau nolong, mungkin karena kemampuan dia tidak bisa nolong gitu kan. Kita lihat juga. Tapi kalau empati itu dia lebih kepada memberikan apa yang dia punya. Empati, temannya tidak ada makanan, dia ada makanan, temannya tidak bawa ayam goreng, dia bawa ayam goreng, dia berbagi. Itu namanya empati. Temannya sakit, dia jenguk. Itu empati namanya. Perilaku lekat. Dasarnya lekat. Jadi anak-anak itu ya mudah akrab dengan orang loh. Biasanya gitu. Apalagi kalau dah dia kenal. Ya kan? Iya. Kalau jauh dicari, apalagi kalau dekat. Kemudian ramah. Anak-anak itu ramah itu dia melihat keadaan juga kalau menurut saya. Ya enggak, Suster. Kalau orang enggak pernah dia kenal, nggak mungkin dia ramah. Iya. Tapi kalau orang yang enggak pernah dia kenal, apalagi dah pernah gendong dia, dah pernah beri dia sesuatu, itu dia. Iya. Kemudian meniru. Nah, meniru sama dengan imitasi tadi itu. Ya, kawannya melakukan ini, dia melakukan itu juga. Ya kan? Nah, niru dia. Kalau kawannya tidak melakukan sesuatu, dia juga tidak melakukan sesuatu. Adalah anak harus meniru itu maksudnya. Ya, budaya-budaya atau kebiasaan atau culture orang tua. Ketergantungan, jelas. Anak-anak usia ini sangat sekali bergantung pada orang tua atau orang dewasa. Selanjutnya, pemahaman tentang karakteristik anak merupakan faktor kunci untuk mengembangkan karakteristik anak. Kekeliruan dalam mengenali dan membaca karakteristik perkembangan karakter berdampak keliru dalam memfasilitasi perkembangan karakter anak tersebut. Nah, ini saya kira jangan sampai kita salah persepsi ya soal karakter anak. Oke. Jadi itu
perlakukan anak sesuai dengan usia dan perlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin. Nah, ini karakteristik anak tadi itu. Usia 0 sampai 2 tahun, usia 3 tahun, usia 4,5 tahun sampai 6 tahun, kemudian fase kedua adalah usia 6,5 sampai 8 tahun. Ya, karena kalau kita lihat teman-teman bahwa untuk rentang usia PAUD ini kan usia 0 sampai 6 tahun. Nah, itu dia ya, itu usia PAUD. Kemudian berikutnya adalah fase penyerap kasih sayang dan perhatian dan lingkungan yang akan mendasari kepercayaan diri, kepedulian dan kepercayaan terhadap lingkungan. Nah, ini dia ya. Terus mistrust ya, benar. Percaya diri ya terhadap lingkungannya. Oke, anak makin percaya diri ya kalau kita semakin percaya dengan dia. Nah, itu dia ya. Dan sebaiknya kalau dia tidak percaya diri karena tidak diberikan kepercayaan. Berikutnya adalah fase usia 3 tahun ya. Sering melanggar peraturan, tidak mau diatur. Kemudian senang memamerkan diri, sering memaksakan keinginan, mengharap hadiah atau pujian, menghindari hukuman. Nah, ini fase usia 3 tahun ini ada 6 item ini ya. Diperlakukan untuk anak usia 3 tahun nih, ya sering melanggar aturan. Saja selalu, kalau ya kan. Jadi aturannya ya dilanggar terus, gitu ya. Atau tidak taat aturan, tidak mau diatur. Kemudian sering paksa keinginan, atau sering maksa kehendak, ya. Maksa keinginan itu ya, dia kan berdasarkan keinginan dia sendiri kan, bukan berdasarkan keinginan orang tua. Nah, orang tua membatasi keinginan dia. Dia sering memaksakan, kemudian mengharapkan hadiah, pujian atau reward dari dia. Oke, menghindari hukuman. Nah, biasanya ada ya supaya tidak dihukum atau tidak diberikan atau tidak dimarah ya, tidak dimarah orang tua. Biasanya dia pandai ya, yang menyesuaikan diri ya. Ini pasti 5 sampai 6 tahun, anak lebih penurut, sudah bisa diajak kerjasama agar terhindar dari hukuman orang tua, dapat menerima pandangan orang lain, terutama orang dewasa, bisa menghormati otoritas orang tua atau guru, menganggap orang dewasa maha tahu, senang mengadukan teman yang nakal, ya kan? Sangat mempercayai orang tua atau guru, mampu memahami alasan-alasan. Nah, ini udah cara berpikirnya sudah dia mulai cerdas, ya. Walaupun secara ini anak masih berpikir secara abstrak, ya, kategori anak bekerja, tapi mereka sudah bisa membaca situasi dan kondisi. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian 8 sampai 8 tahun anak lebih menurut ya. Merasa memiliki hak sebagaimana orang dewasa, tidak lagi berpikir orang dewasa bisa memerintah anak. Saya bukan anak kecil lagi, paman, gitu kan? Kayak dalam Sipa. Nama aku adalah Sipa. Aku bukan anak kecil lagi, paman, kayak gitu kan? Nah, biasanya gitu anak-anak ya tidak mau dibilang anak kecil lagi kalau dalam usia gini. Aku tidak masih kecil loh, udah besar nih, gitu kan? Minta perlakuan adil. Ya, anak wajar anak usia ini minta perlakuan adil. Ya, nah, kembali lagi ke orang tua, adil nggak untuk anaknya? Gitu. Kira-kira teman-teman ini ketika minta dengan orang tua, terus ada adik, ada abang, kira-kira minta dengan orang tua suatu barang misalnya, adil nggak minta dari orang tua? Adil nggak kira-kira? Adil bisa jadi bisa juga dalam bentuk diberi semuanya, tapi untuk ukurannya beda-beda. Beri semua nih, setiap anak diberi ini 50.000, di 100.000, abangnya 100.000 lah, ya kan? Nah, ini yang artinya 50.000, misalnya yang lebih kecil lagi 30.000 misalnya gitu. Dan kita diberi semua kan, adil namanya. Ya, adil kan sesuai dengan porsinya, ya saya keperluannya, karena abangnya lebih banyak perlunya, tapi bisa. Jangan sampai enggak. Oke. Terakhir saya mau ajak teman-teman untuk nonton video, ya, nonton video. Enggak sih, kita melihatnya anak kecil dan pertanyaannya apa yang lagi ada di pikiran mereka. Nah, hari ini kita akan coba jawab pertanyaan itu. Kita akan membuka pintu ke dunia emosi anak-anak yang luar biasa kompleks sekaligus menunjukkan untuk memahami gimana sih mereka merasakan, berinteraksi, dan tumbuh. Anda pasti pernah lihat kan seorang balita yang tiba-tiba anak bermain ke supermarket, atau anak TK yang kelihatannya ragu-ragu banget bergabung main sama temannya. Momen-momen kayak gitu bukan sekedar berlaku acak loh. Ini adalah petunjuk penting kepada bagi mereka yang lagi berkembang pesat. Oke, jadi jawaban dari semua itu ada di satu kata kunci, perkembangan sosial emosional. Ini adalah sebuah proses luar biasa di mana anak-anak belajar mengenali apa yang mereka rasakan, gimana cara menunjukkannya, dan yang paling penting, gimana cara nyambung dengan orang lain. Ini tuh kayak fondasi buat hampir segala hal dalam hidup mereka. Sekarang,
Yuk kita fokus ke masa-masa paling krusial, usia 0 sampai 6 tahun. Disinilah cetak biru atau blueprint kepribadian sosial dan emosional mereka dibentuk. Jadi, apa aja sih modal pencapaian utamanya? Pertama, mereka mulai bisa kasih nama ke perasaan-perasaan besar, kayak senang, sedih, atau marah. Ini langkah yang gede banget. Kedua, dunia mereka mulai meluas, tidak cuma keluarga aja tapi juga teman-teman. Mereka mulai menerima. Dan ketiga, mereka mulai nangkep aturan-aturan dan tertulis dalam peraturan, misalnya untuk berbagi dan penggiliran. Dan yang menarik banget, seperti yang bisa kita lihat di sini, kemampuan buat main bareng itu nggak muncul itu aja loh. Ada tahapannya, mulai dari main sendirian, terus ada fase ini namanya main paralel, di mana mereka main sebelahan tapi nggak benar-benar interaksi. Sampai akhirnya mereka siap buat main kooperatif, kerjasama buat mencapai satu tujuan. Ini tuh sebuah proses, bukan kayak nyalain saklar. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi. Sekarang bagian yang paling seru. Kenapa itu terjadi? Para ahli udah kasih kita beberapa kunci yang luar biasa buat membantu kita membuka misteri di dalam perilaku anak. Ada 5 teori utama yang bakal jadi panduan kita dalam perjalanan ini. Anggap aja ini kayak 5 kacamata yang berbeda, buat melihat dunia dari sudut pandang seorang anak. Dia teori ini namanya sudut pandang yang unik. Dan kalau digabungin, wah mereka ngasih gambarnya lengkap banget. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kunci pertama datang dari Erik Erikson. Intinya adalah perkembangan itu kayak naik tangga. Setiap anak tangga itu sebuah fase, dan di setiap fase ada tantangan psikososial yang harus mereka lewati supaya bisa naik ke tingkat selanjutnya dengan percaya diri. Coba lihat 3 tahap pertama ini. Sejak lahir, pertanyaan dasarnya adalah dunia ini bisa aku percaya nggak ya? Terus pas di balita, perjuangannya soal mandirian. Aku boleh coba sendiri nggak? Dan di usia prasekolah, ini soal mandiri inisiatif. Jawaban yang mereka dapatkan di setiap tahap ini bakal membentuk inti kepribadian mereka ke depannya. Lanjut, kunci kedua dari Albert Bandura. Idenya mungkin yang paling gampang kita pahami, anak-anak itu belajar dengan cara mengamati. Mereka adalah pemburu-buru. Mereka lebih banyak melihat apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Perilaku sosial mereka itu dibentuk dengan mengenai orang-orang penting di sekitar mereka. Oke, baik. Saya kira cukup videonya. Teman-teman ada tanggapan atas video tentang bagaimana gagal? Suster? Apa suster? Boleh Pak melihat dari video tadi dalam penjelasannya bahwa untuk perkembangan sosial emosional pada anak, terutama pada anak usia dini, kan kita bukan seorang panutan tetapi cerminan bagi anak-anak. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, hal itu sangat berefek terhadap perkembangan sosial emosional anak. Ketika anak merasa senang, dia akan spontan mengungkapkan merasa senang mereka seperti saat bermain dan sebagainya. Ketika mereka sedih juga, mereka akan spontan mengungkapkan perasaan mereka dan juga mengenai perasaan-perasaan yang mereka alami, entah itu jengkel pada teman-temannya, kemudian takut, malu dan sebagainya. Dan mereka tidak ada yang tersembunyi, semua diungkapkan melalui perilaku dan menggunakan kata-kata mereka secara spontan. Kemudian yang di sini ditekankan bahwa peran kita sebagai orang dewasa itu sangat penting dari perkembangan sosial emosional terhadap anak usia ini. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak. Baik, suster, terima kasih. Jadi, ya, kemudian teman-teman ada yang belum menanggapi. Saya kira ini nanti sebagai tugas teman-teman di rumah. Untuk minggu depan nanti saya minta dikumpulkan, nanti dibuat ya dalam bentuk apa namanya laporan ya, hasil tangkapan teman-teman nanti silahkan dikumpulkan ya. Nanti tugasnya boleh dikumpulkan melalui WhatsApp ya, melalui grup. Untuk selanjutnya, saya kira tadi kita juga sudah membahas mengenai perkembangan karakter perkembangan nasional. Dari teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa memang setiap anak punya karakternya masing-masing, dan yang paling penting adalah ditentukan oleh lingkungan itulah yang membawa suatu perkembangan anak, membawa perubahan, membawa perilaku anak, ya kan? Untuk ya lingkungan sini yang pertama itu yang paling penting adalah keluarga menjadi fondasi utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau keluarga memberikan culture yang baik, maka anak juga bertumbuh baik dan ya dengan sesuai dengan tentang usia kan, karena ya sejatinya anak-anak itu harus ada orang yang membantu mereka dalam tumbuh atau stimulasi ya kan. Nah, kalau misalnya orang tua ya harus menjadi kunci utama dalam terutama dalam apa namanya
pola suara. Itu yang kita coba langsung. Ketiga, ya kan, filter kondusif dan demokratis. Baik teman-teman, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadiran hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Saya minta kepada suster untuk menutup kita dengan doa. Silakan suster. Baik Bapak dan teman-teman, mari kita mengakhiri perkuliahan kita ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster atas doanya. Saya ulangi sekali lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin.